Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah kita untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga. Karena pada kesempatan ini Tuhan, Engkau masih berkenan buat kami anak-anak Tuhan untuk diberikan waktu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Bapa di sorga. Mampukanlah pendengaran kami untuk dapat mendengar akan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga kami boleh dimampukan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan beriman kami setiap hari kepada Tuhan. Hamba yang Tuhan pakai untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, urapi hati dan mulut hamba, kuduskanlah hamba ya Bapa di sorga, ampunilah dosa dan kesalahan hamba, sehingga hamba boleh layak untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab di dalam ibadah pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa masih dianugerahkan kepada kita, sehingga kita semua dapat bertumbuh saat ini dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita ini diberi judul Dipulihkan oleh Roh Kudus. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, atau juga sering kita dengar disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Ada istilah lagi yang mengatakan hari ke-50. Memang kalau kita melihat bahwa perayaan Pentakosta tidak semeriah, tidak sewah ketika kita akan merayakan Natal ataupun Paskah. Padahal Paskah ini mempunyai arti yang sangat besar di dalam perkabaran Injil, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena tanpa Pentakosta, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin saya, Bapak Ibu, tidak akan menjadi orang Kristen. Mungkin kita tidak akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau mungkin cerita Natal atau Paskah itu hanya dianggap sebagai dongeng. Mungkin Ibu bertanya, kok bisa? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika peristiwa penangkapan Yesus Kristus di Taman Getsemani berlanjut dengan penyiksaan, berlanjut dengan penyalipan, yang semuanya itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan tanpa ada perlawanan. Murid-murid Tuhan menjadi kecil hati. Mereka diliputi oleh rasa ketakutan yang sangat besar. Sehingga salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang kita tahu begitu aktif, Petrus, karena ketakutan yang meliputi dia takut mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Petrus menyangkalnya bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus sampai yang ketiga kali. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid, ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah merekalah yang akan dipercayakan memegang estafet untuk menjalankan tugas pelayanan, pengajaran yang selama ini telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Yang merupakan tanggung jawab yang sebenarnya akan diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tujuan Tuhan Yesus memanggil 12 murid untuk melatih dan mempersiapkan murid-murid supaya kabar baik yang membawa keselamatan bagi umat manusia dapat tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Itu maksud dan tujuan ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya.
Tetapi dengan peristiwa penangkapan di Getsemani sampai dengan proses penyalipan, yang terjadi adalah ketakutan yang meliputi begitu kuatnya, membelenggu murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak berani untuk menampilkan diri mereka. Mereka tidak berani untuk meneruskan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk tetap menyampaikan berita keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya mereka menyembunyikan diri, Bapak Ibu yang terkasih. Murid-murid Tuhan Yesus, malah mereka kembali di dalam pekerjaan mereka yang lama sebagai seorang nelayan. Itu disebabkan karena ketakutan yang menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tahu dengan kondisi yang saat itu sedang dialami oleh murid-muridnya. Maka ketika sebelum Tuhan Yesus akan naik ke sorga, maka dia akan mengatakan kepada murid-muridnya, maka Tuhan akan minta kepada Bapa di sorga untuk diberikan roh penolong yang akan senantiasa menyertai para murid-muridnya. Karena tanpa roh penolong yang akan mendampingi kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, maka tongkat estafet untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan tidak akan berjalan dengan baik. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul, ayatnya yang pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, di mana kita menyaksikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya, mereka berkumpul di satu tempat. Mereka menunggu janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu roh penolong. Maka bacaan kita di sini kita menyaksikan bahwa peristiwa Pantekosta, di mana Tuhan mencurahkan roh penolong itu berupa Roh Kudus yang datangnya seperti lidah api yang menggelegar, sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi tercengang. Dan ketika Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus sebagai roh penolong, ketika roh penolong itu menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus, maka Alkitab menyatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus berani untuk berbicara, berani untuk berkhotbah, berani untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Orang-orang yang ada di sekitar mereka tercengang karena mereka mengagumi. Mana mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang berasal dari Galilea, mereka mampu untuk berbicara dalam berbagai bahasa seperti bahasa mereka. Dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran
lalu berkata, bukankah mereka semuanya berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ada yang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, dan seterusnya. Mereka heran melihat murid-murid dapat berbahasa seperti bahasa daerah mereka. Ada keberanian daripada murid-murid Tuhan Yesus. Timbul percaya diri. Maka ketika orang-orang yang menyaksikan murid-murid Tuhan Yesus dapat berbicara dalam berbagai bahasa, mereka bilang apa? Mereka bilang murid-murid Tuhan Yesus sudah mabuk. Kita baca dalam ayatnya yang ke-13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Karena mereka tidak percaya. Mana mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang berasal dari daerah Galilea bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Mendengar tanggapan atau ejekan murid Tuhan Yesus berani untuk menyangganya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2, ayat 14 dan seterusnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ada keberanian Bapak Ibu. Yang dulu mereka sebenarnya takut mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan pencurahan Roh Kudus, maka ketakutan itu yang menghinggapi para murid hilang. Ada keberanian dan ada kepercayaan diri. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca dan merenungkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, apa yang bisa kita maknai buat kehidupan kita? Dengan tema yang sudah diberikan oleh Majelis Sinode, dipulihkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peran daripada kuasa Roh Kudus itu sangatlah luar biasa. Roh Kudus sebagai roh penolong yang Tuhan berikan kepada murid-murid, memampukan mereka untuk keluar dari belenggu rasa ketakutan yang begitu besar, keraguan dan tidak kepercayaan diri.
dapat mereka hilangkan karena kuasa Roh Kudus. Mereka dipulihkan bukan karena mereka, tapi karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk tetap memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga dianugerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita dengan maksud, dengan tujuan bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita, kita akan mampu untuk menghadapinya. Kita tidak perlu merasa ketakutan yang begitu berkelebihan. Kita tidak perlu putus asa. Karena setiap manusia pasti memiliki pergumulan di dalam kehidupannya. Dan sebagai manusia kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengatasi. Ketika kita memakai kemampuan logika pikiran kita. Maka disitulah kita membutuhkan peran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dianugerahkan kepada murid-muridnya, mereka berani bersaksi. Bukan hanya memberitakan firman, tetapi sikap hidup mereka mencerminkan kasih Tuhan yang selalu terpancar di dalam setiap tutur kata, perbuatan, dan sikap mereka. Dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya memampukan kita untuk membawa diri kita untuk datang beribadah, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memampukan kita untuk menjadi saksi melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan kita yang mencerminkan kasih Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri yang ada menyertai kita. Kita harus meninggalkan kedagingan kita. Hidup yang selama ini hidup yang hanya menggantungkan kepada kedagingan, tapi kita harus berubah bahwa hidup kita ini sekarang dipimpin oleh Roh. Roh penolong yang Tuhan berikan kepada kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh. Oleh sebab itu dalam Roma 8 ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika kamu hidup oleh Roh, kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh, maka melalui hidup kita, melalui perilaku kita, melalui perbuatan kita, sikap kita akan menghasilkan buah-buah Roh. Yang di dalamnya ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Ada perubahan yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan inginkan dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi. Jadi kalau kita masih suka marah-marah, ya, kalau kita masih suka senang dihormati, ya, kalau kita masih senang ngerasain orang, ya, maka hidup kita bukan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi hidup kita masih dipimpin oleh kedagingan kita. Ketika kita diberikan Roh Kudus, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat yang 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa menjadi anak-anak Allah dalam pimpinan Roh Kudus, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang kita perlu khawatirkan? Apa yang kita harus ragukan? Tapi suatu hal yang kadang-kadang menjadi hal yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kita selalu menganggap diri kita itu orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak berdaya. Sehingga ketika Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayannya, seringkali kita katakan bahwa kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Kita tidak ada waktu. Ketika kita diberikan tanggung jawab di dalam pelayanan ini, mungkin kita ditunjuk untuk menjadi panitia, menjadi koordinator, menjadi pengurus pelkat, pelayan pelkat. Kita selalu menempatkan diri kita bahwa kita ini orang yang tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa. Padahal Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadikan diri kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan hidup selalu dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Maka tidak ada kata bahwa kita tidak bisa, tidak mampu untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Karena konsekuensinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, maka Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita. Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi saksi. Seperti yang diinginkan Tuhan kepada murid-muridnya. Karena estafet untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang belum mengaku percaya dan yang belum menerima
dan belum mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belum menerima baptis, itulah menjadi tanggung jawab kita. Amanat pengutusan bukan hanya menjadi tanggung jawab murid-murid Tuhan Yesus, tapi itu juga menjadi tanggung jawab kita. Karena Roh Kudus yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang akan mampu menyertai kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, diberikan buat kita semua. Yang sudah mengaku percaya dan menerima baptisan. Kujuran Roh Kudus adalah bentuk penggenapan janji Allah yang tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi Roh Kudus itu Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada kita semua. Karena ada maksud Tuhan yang Tuhan inginkan. Kita menjadi estafet, menjadi generasi penerus yang tetap akan memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita. Seperti tadi yang saya katakan Bapak Ibu, kalau tanpa ada peristiwa Pantekosta, saya katakan bahwa saya mungkin tidak akan menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya. Karena ketika ketakutan yang membelenggu murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak tergantikan, maka mana mungkin pemberitaan itu akan sampai ke Indonesia. Tidak akan mungkin. Tapi karya keselamatan itu tetap dikerjakan. Itu yang Allah inginkan. Maka Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-murid. Maka Tuhan berikan roh penolong. Dengan roh penolong itu mereka dapat meneruskan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan itu bagi orang-orang dan sampai kepada kita semua yang hadir saat ini. Dan itu jugalah Bapak Ibu yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksinya. Tuhan inginkan kita Bapak Ibu untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Supaya orang-orang yang di sekitar, yang ada di sekeliling kita, mereka juga dapat menerima anugerah keselamatan itu. Dan mereka mau menerima dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Marilah di momen Hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menyerahkan hidup kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Allah, dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alatnya, untuk bersaksi bagi dunia ini.
Jangan katakan kita tidak mampu, kita tidak bisa, atau bilang kita sibuk. Itu sama dengan kita mengecilkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.